Piala Dunia 2026 yang seharusnya digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiba-tiba terguncang karena krisis global. Ekonomi bergejolak, keamanan jadi sorotan, demonstrasi membesar, dan stabilitas negara tuan rumah mulai dipertanyakan. Dan di tengah kekacauan itu, muncul satu nama yang mengejutkan banyak orang. Indonesia. Bukan media Indonesia yang pertama kali menyebut, tapi justru media Vietnam. Mereka bilang Indonesia punya dua modal kuat untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Bahkan kalau FIFA butuh tuan rumah darurat. Pertanyaannya, apa dua modal itu? Dan seberapa masuk akal skenario Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia darurat? Kalau kita bicara Piala Dunia, biasanya yang disebut jadi tuan rumah itu negara raksasa. Amerika, Jerman, Prancis, Jepang, atau Qatar. Indonesia selama ini dianggap masih jauh. Tapi sejak Indonesia sukses menggelar event-event besar seperti Asian Games 2018, MotoGP Mandalika, kualifikasi dan turnamen sepak bola Asia, serta pembangunan stadion berstandar FIFA, nama Indonesia pelan-pelan mulai naik. Apalagi setelah Ketua PSSI, Erick Thohir, makin sering bertemu FIFA. Dan sekarang, media Vietnam bahkan mengangkat isu yang lebih ekstrim. Indonesia punya peluang jadi tuan rumah darurat Piala Dunia 2026. Kita harus jujur, Amerika Serikat memang negara kuat. Tapi krisis global itu bukan hal kecil. Kalau terjadi skenario ekstrim seperti konflik sosial meningkat, gangguan keamanan besar, tekanan ekonomi membuat event besar sulit dijalankan, atau FIFA melihat risiko reputasi dan keselamatan, maka FIFA bisa saja melakukan langkah darurat. Karena Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Itu proyek bisnis raksasa, reputasi global, dan keamanan jutaan orang. Dan FIFA punya sejarah memindahkan atau mengubah lokasi event jika keadaan darurat terjadi. Jadi, skenario ini bukan 100% hayalan. Sekarang kita masuk inti. Menurut media Vietnam, Indonesia punya dua modal kuat. Media Vietnam menyoroti bahwa Indonesia sudah mulai siap secara fisik. Indonesia punya banyak stadion besar, beberapa sudah direnovasi dan dibangun ulang sesuai standar. Contohnya, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan stadion baru yang direnovasi pasca tragedi Kanjuruhan. Bukan cuma stadion, Indonesia juga punya pengalaman mengatur event besar dengan sistem keamanan ketat. Kalau bicara logistik, hotel, transportasi, hingga broadcast, Indonesia punya modal dasar, dan media Vietnam menganggap ini sebagai poin penting. Karena FIFA tidak akan pilih negara yang harus mulai dari nol. Ini yang lebih menarik. Media Vietnam menilai Indonesia sekarang punya kartu politik yang kuat di sepak bola. Kenapa? Karena Indonesia bukan lagi negara yang pasif. Di bawah Erick Thohir, PSSI terlihat aktif. Membangun hubungan dekat dengan FIFA, membangun hubungan dengan AFC, mengamankan banyak event sepak bola, serta menunjukkan komitmen perbaikan sepak bola nasional. Dalam dunia FIFA, hubungan dan diplomasi itu penting. Karena jadi tuan rumah bukan cuma soal stadion, tapi soal kepercayaan, reputasi, stabilitas, dan kemampuan negara bekerja sama dengan FIFA. Dan Indonesia sekarang dinilai punya posisi. Sekarang kita bicara realistis. Kalau FIFA benar-benar butuh tuan rumah darurat, Indonesia punya peluang. Tapi dengan catatan, karena Piala Dunia itu event terbesar di planet ini. Masalah Indonesia bukan cuma stadion, tapi juga kapasitas bandara dan transport antar kota, jumlah hotel kelas internasional di banyak kota, sistem keamanan level tertinggi, dan kesiapan broadcast global super besar. Namun, ada satu hal yang membuat Indonesia bisa dipertimbangkan dalam skenario darurat. Indonesia adalah negara besar, stabil, dan punya pengalaman jadi tuan rumah event multi-venue. Kalau FIFA ingin menyelamatkan turnamen, mereka butuh negara yang bisa cepat bergerak, punya populasi besar, punya infrastruktur minimal, dan pemerintahnya bisa mendukung penuh. Indonesia memenuhi beberapa syarat itu. Kalau FIFA benar-benar mengambil langkah ekstrim, ada beberapa skenario yang paling masuk akal. Indonesia jadi co-host tambahan.
Misalnya beberapa grup dipindahkan ke Indonesia. Indonesia jadi tuan rumah sebagian pertandingan knockout. Seperti babak 16 besar atau perempat final. 3. Indonesia jadi tuan rumah cadangan. Kalau salah satu negara tuan rumah utama tidak stabil. Dan justru skenario ketiga ini yang dibahas media Vietnam. Karena FIFA butuh opsi darurat. Jadi kesimpulannya, media Vietnam menyebut Indonesia punya dua modal kuat. Infrastruktur stadion dan pengalaman event internasional. Kekuatan diplomasi sepak bola dan posisi politik PSSI yang naik. Dan jika Amerika benar-benar terguncang krisis global, Indonesia bisa saja muncul sebagai opsi darurat. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau FIFA benar-benar menunjuk Indonesia, apakah Indonesia siap? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian setuju Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia suatu hari nanti,